Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika wajib kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu limit fungsi aljabar. Apa saja yang akan kita pelajari pada limit fungsi aljabar ini? Kita akan mempelajari tentang pengertian limit fungsi, sifat-sifat limit fungsi, serta limit fungsi aljabar. Untuk limit fungsi aljabar akan kita pelajari pada subbab berikutnya, pada pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita hanya akan mempelajari pengertian limit fungsi dan sifat-sifat limit fungsi. Pada dasarnya, limit itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu. Seperti tak hingga yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar, yang nilainya tidak dapat dipastikan. Limit itu menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu itu didekati. Jika suatu fungsi tidak terdefinisi untuk titik tertentu, tetapi kita masih bisa mencari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Apabila titik tertentu itu semakin didekati, yaitu dengan menggunakan limit. Nah, untuk lebih jelasnya, pengertian limit itu adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada fungsi di sini, yaitu fungsi f(x). Fungsi f(x)-nya adalah x kuadrat min 4 per x min 2, dengan x-nya tidak sama dengan 2. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan 2. Tetapi yang mendekati 2 itu diperbolehkan. Tentukan nilai limit x mendekati a dari f(x) jika ada. Nah, untuk menentukan limit fungsi aljabar x mendekati a, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Ya, ini 2 ya. Mendekati 2 harusnya di sini ya, mendekati 2. Kita buat bilangan-bilangan yang mendekati 2 dari sebelah kiri. 1,999, 1,99, 1,9, 1,8 gitu ya, sampai 1 mungkin. Dan x mendekati 2 dari kanan. Misalkan 2,1 ke sini 2,05, 2,001, 2,00001 dan seterusnya, mendekati 2 dari sebelah kanan. Setelah kita hitung, kita masukkan bilangan 1,8 ke x kuadrat min 4, hasilnya adalah 3,8. X kuadrat min 4 per x min 2 ya, berarti 1,8-nya dikuadratkan dikurangi 4 per 1,8 dikurangi 2. Hasilnya 3,8. Begitu juga dengan 1,9, kita masukkan ke sini. 1,9 kita masukkan ke x-nya ini, hasilnya adalah 3,9. 1,999 kita masukkan ke sini, hasilnya 3,999. Nah, ketika x-nya mendekati 2 dari kanan, 2,1 dimasukkan ke fungsi f(x), ketemunya 4,1. 2,05 dimasukkan jadi 4,05, sampai 2,0001 dimasukkan, hasilnya 4,0001. Ini mendekati f(x) mendekati x mendekati 2 dari sebelah kanan. Nah, terlihat bahwa x mendekati 2 dari sebelah kanan, f(x)-nya bernilai mendekati 4. Begitu juga ketika x mendekati 2 dari sebelah kiri, f(x)-nya ini terlihat mendekati nilai 4. Gitu ya, mendekati nilai 4. Jika kita substitusikan nilai x dari kiri, maka nilainya akan mendekati 4. Sedangkan jika kita substitusikan nilai x-nya dari kanan, juga akan mendekati 4. Hal seperti itu dapat dituliskan seperti ini.
limit X mendekati 2 dari 2 pangkat min itu artinya mendekati 2 dari sebelah kiri dari X kuadrat min 4 per X min 2 itu sama dengan 4. Dan limit X mendekati 2 dari sebelah kanan, 2 pangkat plus itu pembacanya 2 dari sebelah kanan dari X kuadrat min 4 per X min 2 hasilnya adalah 4. Nah, di sini terlihat bahwa limit kiri mendekati dari kiri dan mendekati dari kanan nilainya sama-sama mendekati 4. Oleh karena itu dikatakan limit X mendekati 2 tanpa ada kiri dan kanan ya. Limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2 nilainya sama dengan 4. Nah, kalau disajikan di grafik terlihat ketika X mendekati 2 dari sebelah kiri, ini X ya, mendekati 2 dari sebelah kiri, maka Y-nya akan mendekati nilai 4. Dan ketika X-nya mendekati 2 dari sebelah kanan, Y-nya juga akan mendekati 4. Tetapi ketika pas 2-nya di sini, pas 2-nya ternyata kamu masukkan ke Fx, nah, terlihat bahwa 4 min 4 per 2 min 2, 0 per 0. Ya, itu merupakan bilangan tak tentu. Nah, kalau X-nya sama dengan 2, dimasukkan ternyata hasilnya tidak 4. Nggak masalah. Nggak masalah, yang penting dari sebelah kiri mendekati 4, dan hasil dari sebelah kanan juga sama-sama mendekati 4. Oleh karena itu nilainya, limitnya sama dengan 4. Jadi harus sama. Oke. Secara matematis, limit dapat didefinisikan sebagai limit Fx ketika X mendekati A adalah L sama dengan L, artinya jika X mendekati A tetapi X tidak sama dengan A, jadi X tidak sama dengan 2 kalau yang tadi, maka nilai Fx-nya akan mendekati L. Jika fungsi Fx terdefinisi pada selang terbuka I, maka ada 2. Limit X mendekati A dari Fx sama dengan L itu dikatakan ada nilainya, limitnya ada, jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanannya, sama dengan L. Kalau ternyata limit kiri tidak sama dengan limit kanan, ya limitnya ini tidak ada nilainya. Jika limit X mendekati A dari kiri adalah L1 dan limit Fx X mendekati A dari kanan adalah L2, di mana L1-nya tidak sama dengan L2, maka dikatakan limitnya tidak ada. Itu ya. Jadi yang ada kalau limit kirinya harus sama dengan limit kanannya. Nih, limit X A pangkat plus itu dibacanya adalah limit Fx untuk X mendekati A dari kanan. Kalau pangkat min mendekati A dari kiri. Nah, untuk lebih pahamnya kita simak contoh berikut. Tentukan limit Fx untuk fungsi Fx-nya bernilai sama dengan 2x untuk X yang kurang dari sama dengan 4. Tetapi bernilai 2x plus 3 untuk X-nya yang lebih dari 4. Nah, berarti kita buat tabel. Kalau yang kurang dari sama dengan 4, berarti dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri 3,99, 3,9 kita masukkan ke kemana? Kalau yang sebelah kiri dimasukkannya ke sama dengan 2x atau ke sama dengan 2x plus 3? Ya, karena kurang dari sama dengan 4 ya, berarti dimasukkan ke sini. 3,99 dimasukkan ke sini dikalikan 2, maka hasilnya adalah 7,998. 3,99 dimasukkan jadi 7,98.
terlihat bahwa ketika X mendekati 4 dari kiri, maka Fx-nya akan mendekati nilai 8. Ya, 7,99 itu mendekati 8. Ketika X-nya mendekati 4 dari kanan, berarti X-nya lebih dari 4 kan? Kalau yang di sebelah kanan 4,001 itu lebih dari 4, maka kita pakai rumus yang ini. Ternyata nilainya mendekati 11. Nah, ini terlihat bahwa limit kirinya sama dengan 8 dan limit kanannya sama dengan 11. Nah, oleh tadi definisi limit, ternyata limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga dikatakan limit Fx ketika X mendekati 4 tidak ada. Nah, grafiknya seperti ini. Dia tidak bertemu di satu titik ya, tidak bertemu di satu titik. Satunya Y-nya 8 menuju 8, satunya Y-nya menuju 11. Secara konsep dasar matematika, cara mengerjakan soal matematika yang ada limitnya hanya tinggal mengganti substitusi variabel X menjadi angka yang didekati oleh X tersebut. Nah, disubstitusikan saja nanti. Coba kita perhatikan contoh berikut. Limit X mendekati 1 dari ini, berapakah nilainya? Yang pertama kalian lakukan ketika limit itu adalah substitusi. Ya, disubstitusi. Oke, kita substitusikan X-nya 1, maka X-nya ini diganti 1. Substitusi 1, maka hasilnya 3. Udah, maka nilai limitnya adalah sama dengan 3. Nah, sifat-sifat limit yang akan kita pelajari berikutnya adalah mengenai sifat-sifat limit. Sifat limit, ada berapa sifat limit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berikut contohnya. Yang pertama, limit X mendekati A dari K dengan K-nya itu adalah bilangan real ya, K-nya bilangan real. X-nya A-nya juga real, K-nya juga bilangan real. Maka nilainya adalah sama dengan K itu sendiri. Contohnya, limit X mendekati 2 dari 3. Maka nilainya akan sama dengan 3 itu sendiri. Limit X mendekati 1 juta dari 5. Limit X mendekati 1 juta dari 5. Maka nilainya akan sama dengan 5. Itu ya. Kemudian yang ini. Nah, kalau ini variabel. Limit X mendekati A dari E. Fungsinya di sini X ya. X itu variabel. Nilainya sama dengan A. Nah, ini disubstitusikan kan? Disubstitusikan. X-nya diganti A, maka nilainya akan sama dengan A. Contohnya, limit X mendekati 2 dari X sama dengan substitusi nilainya 2. Limit X mendekati 1 juta dari X, berarti juga sama dengan 1 juta. Lanjut. Limit X mendekati A dari konstanta dikalikan fungsi tertentu, itu konstantanya bisa keluar. Konstanta dikalikan limit X mendekati A dari fungsinya saja. Contohnya, limit X mendekati 2 dari 3X pangkat 2. Nah, ini berarti sama dengan konstantanya keluar 3 kali limit X mendekati 2 dari X kuadrat. Itu ya. Terus disubstitusikan sama dengan 2.
limit X mendekati A dari Fx ditambah atau dikurangi Gx. Nah, ini fungsinya bisa ditambah atau dikurangi Gx. Maka bisa dipecah. Jadi ada dua limit X mendekati A dari Fx ditambah atau dikurangi limit X mendekati A dari Gx. Berikut contohnya, maka dipecah jadi limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah limit X mendekati 3 dari 2X. Nah, setelah itu baru disubstitusikan. Hasilnya 15. Ditambah, dikurang, dikali. Dikali pun juga seperti itu ya. Limit Fx dikali limit Gx. Dengan X mendekati A juga di sininya. Setelah itu, masing-masing baru disubstitusi. Begitu juga dengan, ini kurang kecil. Begitu juga dengan ini dibagi. Ini dibagi ya. Limit Fx per Gx juga dibagi ya. Limit Fx per limit Gx. Tapi dengan syarat Gx-nya tidak boleh bernilai 0. Nah, seperti ini dibagi, dan ini ada tambah, berarti dipecah lagi jadi limit X kuadrat ditambah limit 3 per limit X ditambah limit 1. Limit X kuadrat berarti substitusi, limit 3 berarti 3. Ini substitusi karena ada X-nya, ini konstanta berarti satunya ini. Kalau ini 3-nya berarti ya, ketemunya 3, ini ketemu 1. Begitu juga dengan dipangkatkan. Nah, pangkat di sini suatu fungsi dipangkatkan, maka artinya sama dengan limit suatu fungsi, hasilnya baru dipangkatkan. Ini pangkat 5-nya tidak di sini ya, di luar ini harusnya. 5-nya harusnya di luar. Nah, setelah itu disubstitusi, hasilnya baru dipangkatkan 5. Limit akar pangkat N. Nah, sama dengan akar pangkat N ini ya. Artinya sama dengan akar pangkat N dari limitnya itu. Nah, limit akar pangkat 3 dari X kuadrat plus 2 itu artinya akar pangkat 3 dari limitnya ini. Ini hasilnya limitnya disubstitusi ya, berarti 5 kuadrat ditambah 2, 27. Baru diakarkan pangkat 3. Ketemunya 3. Nah, itulah sifat-sifat atau teorema limit beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Semoga kalian paham ya dengan apa yang sudah dijelaskan di atas. Nah, coba kita perhatikan limit fungsi di bawah ini. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Ini ada tambah ya, berarti dipecah limitnya. Nah, ini di sini dipecah limitnya. Nah, kemudian substitusi 2 kali 2, 3 kali 2 pangkat 2. Hasilnya 16. Mudah kan? Satu lagi ini. Limit X mendekati min 3 dari X kuadrat min 5 pangkat 3. Hasilnya yang ini dulu, baru kemudian hasilnya dipangkatkan 3. Disubstitusikan dulu, 9 min 5 dipangkatkan 3, 64. Nah, nanti kuisnya ada 10, perhatikan tabel nilai Fx berikut. Nilai limit X mendekati 2 dari sebelah kiri. Nah, berarti nilai yang kurang dari 2. Dia akan mendekati berapa ini? Mudah ya. Diketahui tabel fungsi Fx untuk X mendekati 4 sebagai berikut. Nilai limit Fx X mendekati 4. Nah, kalau tidak ada kiri dan kanan berarti kirinya harus sama dengan kanannya.
kirinya harus sama dengan kanannya. Apakah kirinya mendekati sesuatu yang sama dengan kanannya? Jika iya, berapa nilainya? Jika tidak, berarti jawabannya tidak ada. Diketahui tabel fungsi f(x) untuk x mendekati 4 sebagai berikut. Nilai gx ketika x mendekati negatif 1. Nah, berarti kita harus lihat negatif 1 dari sebelah kiri hasilnya berapa, nilai negatif 1 dari sebelah kanan hasilnya berapa, apakah kiri dan kanannya sama. Apakah hasilnya kiri dan kanannya sama? Jika sama berapa dia, jika tidak sama berarti tidak ada. Nah, ini menggunakan sifat keberapa ya? Sifat pertama ini ya. Ini sifat ada variabelnya, berarti langsung diapakan? Disubstitusi. Ini juga langsung disubstitusi. Silakan menggunakan sifat. Nomor 7, diketahui fungsi f(x) sebagai berikut. Nilai limit f(x) ketika x mendekati min 2. Mendekati min 2 itu berarti harus di sebelah kiri min 2 nilainya berapa, dan di sebelah kanan min 2 nilainya berapa. Di sebelah kiri min 2 berarti x-nya kurang dari min 2. X-nya kurang dari min 2, berarti pakai yang ini. Di sebelah kanan min 2 berarti x-nya lebih dari min 2. Ini min ya. Ini min. X lebih dari min 2. Min 2. Di sini berarti kita pakai fungsi yang ini. Ini ada min-nya nanti. Apakah nilainya sama? Kalau nilainya sama berapa nilainya? Kalau tidak sama berarti tidak ada. Nomor 8 substitusi. 9 substitusi. 10. Diketahui limit f(x) x mendekati a adalah P. Nilai limit x mendekati a ditambah 1 f(x) ditambah 1 kuadrat dikurangi 3f(x) adalah, dijabarkan menggunakan sifat limit ya. Dijabarkan menggunakan sifat limit. Ini dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijabarkan. Hasilnya siapa? Nah, untuk tugasnya nanti yang nomor 10 ini dikerjakan, kemudian diupload ya. Kodenya adalah limit aljabar. Limit aljabar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.